Tapi mati kan semprot tadi itu. Itu panik. Maka kita diminta untuk tenang. Kalau kita sudah tenang, ada tahapan-tahapan yang kita ambil. Yang pertama, kita suruh dia dulu standby dulu, telepon tim relawan desa. Nanti tim relawan desa akan koordinasi dengan pihak kecamatan. Itu baru namanya tenang. Tetap waspada. Itu perlu diketahui. Jangan panik. Tetap waspada. Kemudian juga ingin saya sampaikan, kita perlu menaati himbauan atau anjuran dari pemerintah, termasuk pemerintah desa dari Pak Kades kita. Kita kalau beragama Islam itu dikatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati pemimpin yang ada di sekitar kamu. Taati itu. Ini penting, Pak. Karena virus corona ini merupakan virus yang sangat seksi. Sangat mudah sekali tertular. Saya contohkan saja, saya ini positif corona nih. Saya pegang saja ini botol aqua ini, menempel virus di situ. Dan di aqua ini, di cairan aqua ini bisa bertahan di benda mati kata penelitiannya sampai 9 hari. 9 hari. Kalau tidak dicuci aqua ini dengan disinfektan ataupun hand sanitizer ataupun sabun, maka dia akan ada di situ selama 9 hari. Ketika orang lain memegang aqua, maka dia tertular. Biasanya kalau itu baru aqua benda mati, apalagi benda hidup, kita ini manusia gitu. Maka kenapa pemerintah itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala OPD tadi itu, kita sering mencuci tangan karena tangan ini merupakan anggota tubuh yang sering melakukan aktivitas yang sangat intens. Tangan ini, contoh, pegang hidung, pegang mata, pegang mulut, karena sumber penularan dari virus corona itu ada 3: mulut, hidung, mata. Kalau sudah tangan kita kena virus corona, itu alamat kita pasti pegang hidung. Itu sudah saya yakinkan 80% kita pasti pegang muka satu hari. Ada Bapak atau Ibu tak pegang muka satu hari? Ada tak? Ada tak? Saya tanya. Tak ada kan? Maka itu minta kita cuci tangan gitu. Dan tangan ini budaya kita orang timur itu, setiap berjumpa itu pasti salam dulu. Jangankan orang lain, sama ibu kita saya cium tangan tuh, ya kan? Betul tak? Tangan ini bersalam kita. Maka kita kalau batuk tuh disuruh gini. Kalau kita dulu orang timur batuk itu batuk gitu, pasti tangan kita yang kena kan? Ini perlu kita cermati. Jadi analisa dari pemerintah itu kenapa cuci tangan itu sudah sangat tinggi kajiannya. Kalau kita batuk begini, tak mungkin kita bersalam macam ini. Itu salam tuan, dorong aja gitu. Tidak. Maka kita harus batuk begini. Maka kita kalau begini ya otomatis kalau kita virus kena. Maka itu perlu kita cermati, dan kami apresiasi dari Kepala Desa Temyang ini Pak Penghulu itu sudah membuat hand sanitizer di luar, bahkan lengkap dengan tempat cuciannya. Ini perlu kita dukung bersama untuk menyelamatkan masyarakat Temyang ini. Itu penting. Siap Bapak Ibu ya? Siap ya? Siap. Itu penting itu. Ini menyelamatkan. Kalau satu orang saja kena, saya ini penelitian ya. Apakah betul betul nanti Pak Kabang tahu? Satu orang saja yang terkena positif virus corona COVID-19 ini, itu bisa menyebarkan, berpotensi menularkan 3.200 orang. Satu orang saja bisa menularkan 3.200 orang. Coba ini berapa jumlah kita Pak Penghulu di desa ini? 1.000 lebih Pak. Maka itu yang kita tutup sekarang yang sampai masuk di kampung kita. Itu kita tutup gitu. Bukan berarti sudah masuk baru kita bekerja seperti itu. Ini namanya pencegahan dan penanganan itu. Bukan sudah masuk baru kita report. Biasa duduknya kedai dulu, ngopi dulu. Kita sudah ngopi nih. Ngopi duduk sini, ngobrol sini. Itu yang berbahaya Pak. Maka diminta kita dinamakan social distancing, physical distancing, menjaga jarak sosial. Itu penting Pak. Ini mencegah ini. Kita disiplin ini Pak. Mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan kita bisa kembali beraktivitas tenang Pak. Bisa terawih bersama, bisa beli bukaan di luar bersama. Itu yang penting. Terasa gitu Pak. Kebayang Pak. Kalau ini tidak disiplin, alamatlah sampai bulan tahun ini kita tidak bisa ke rumah. Kalau sekarang ini sudah Kapolri saja Pak sudah buat himbau
himbauan apabila ada kerumunan massa tak mau diatur aturan tak patuh, itu bisa pidana Pak. Baikkan bisa pidana gitu. Tapi tak salah gitu. Maka ini sifatnya himbauan baru. Maka taatilah Bapak Ibu yang hadir hari ini merupakan orang-orang terpercaya di masyarakat. Saya yakin itu orang-orang pilihan di masyarakat. Silahkan sampaikan ini. Silahkan kita sampaikan kepada masyarakat gitu Pak. Ini penting Pak, menjaga kampung kita. Kemudian ini terkait, pasti Bapak Ibu bertanya, kalau kami di rumah aja, kami nak makan apa? Nak keju apa? Kan itu. Kampung kami nak motong macam mana? Saya kemarin di Sepahat, Pak, kalau Bapak suruh kami di rumah aja Pak, macam mana kami nak motong? Macam mana kami nak keju? Apa nak kami makan? Kan gitu. Ini di luar ODP sama PDP, kan gitu. Kalau kita di suatu rumah, bukan berarti kita 100% di rumah, kan gitu. Kalau umpamanya Bapak seorang tukang melayat tukang potong, hari ini berangkat jam 7 pagi, Bapak nanti biasa balik jam 4 petang, Bapak usah balik jam 4 petang, baliknya 10, 2 jam aja di hutan tuh, di kebun tuh. Nanti orang tahu ibu dah tumbang hutan tuh. Begitu. Dan ketika Bapak pergi motong itu, Bapak usaha bergerombol, usaha berkumpul, dijarak-jarakkan. Maka itulah kita harapkan. Dan intinya jangan kita membuat perkumpulan massa, tempat keramaian, itu tidak boleh begitu. Jadi ekonomi Bapak jalan, Bapak sudah disiplin dengan saran dari pemerintah, stay at home, tetap tinggal di rumah. Maka secepat mungkin Bapak balik ke rumah. Yang betul-betul diisolasi di rumah itu adalah ODP, orang dalam pemantauan. Bahkan ada himbauan dari Kementerian Desa itu, apabila dia ODP, dia betul-betul diharapkan di rumah. Karena ODP inilah yang bermasalah, yang akan menjadi pembawa atau carrier-nya virus corona. Kita tak tahu Pak, saya punya virus, tak tahu kita semuanya apa, kita semua. Kita ini bisa membawa virus gitu. Dan apabila ada saudara-saudara Bapak di luar sana merantau, baik di Malaysia, di Jakarta, di Batam, kalau belum dia pulang kampung, sarankan kepada dia tidak usah pulang kampung. Menunda istilahnya Pak. Sarankan tidak usah pulang kampung. Ketika dia sudah pulang kampung, sudah sampai di rumah, wajib dia mengikuti protokol kesehatan nanti yang disampaikan oleh Pak Kepala UPTD kita tadi itu. Itu wajib 14 hari. 14 hari nanti akan dipantau oleh pihak UPTD ke puskesmas kita. Itu perlu dipahami Pak. Itu sedikit tambahan saya terkait virus COVID-19 ini, virus corona ini menjadi apa Pak? Menjadi khawatiran, waspada kita tetap tenang, menjaga kampung kita agar terbebas dari virus ini. Saya saja Pak, mana-mana saya itu sudah bawa hand sanitizer Pak. Ini Pak, saya bawa mana-mana Pak. Jumpa seorang baru, balik saya belakang, saya semprot dengan saya. Takut lagi segambar ini tak mencampur mati dia, tidak Pak. Saya balik belakang lagi, saya semprot lagi. Itu antisipasi Pak. Saya Pak, karena saya muter kemana-mana ke desa-desa gitu. Ini penting untuk menjaga itu Pak. Dan jangan lupa pakai masker. Saya tadi dari rumah orang tua saya Sungapi, tinggal maskernya. Sampai saya nanti saya minta langsung sama loko masker satu. Lupa saya bawa masker Pak. Karena masker ini sudah menjadi kewajiban per tanggal 5 April oleh WHO kepada seluruh masyarakat dunia pakai masker gitu. Maka inilah nanti program diberikan oleh Pak Penghulu kita kepada masyarakat. Ini penting. Kemudian juga sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Desa, bahwasanya aktivitas ekonomi masyarakat itu harus tetap berjalan. Maka sesuai dengan tadi itu nomor 8, bahkan yang terbaru nomor 11 hanya perubahan pasal saja. Itu dana desa digunakan 2 item. Ini perlu masyarakat ketahui. Yang pertama itu untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Jadi seluruh desa Indonesia Pak, itu dana desanya direfokusi, dirubah kembali untuk kegiatan penanganan COVID-19 ini.
baik itu pengadaan alat-alat yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 ataupun nanti yang terbaru adalah bantuan langsung tunai BLT, lebih kurang selama 6 bulan nantinya akan diberikan kepada masyarakat, tetapi itu nanti akan diatur oleh pemerintah desa melalui kepala desa dan bekerja sama dengan dinas sosial. Siapa sebenarnya orang-orang yang berhak menerima itu? Ini Bapak ketahui. Jangan nanti Pak, ini Pak, sekarang banyak bantuan nih Pak dengan COVID-19 ini. PKH bertambah 500.000, betul Pak? PKH bertambah 500.000. Ada lagi ada lagi bantuan non PKH, bantuan non PKH yang diberikan macam telur, minyak goreng, ada selama ini berjalan. Ditambah lagi yang terbaru kartu prakerja itu kepada orang-orang yang balik kampung, yang di PHK karena COVID-19, berikan itu, atau masyarakat tak punya pekerjaan, tambah lagi bantuan Pak. Ini jangan jadi masalah pula di masyarakat. Ini siapa dapat bantuan, dia tak dapat bantuan. Itu sudah diatur siapa orang-orang yang berhak menerimanya. Nanti akan disosialisasikan oleh pemerintah desa yang mendapatkan BLT dari dana desa ini. Yang jelas dia adalah orang yang kurang mampu, orang-orang yang miskin di desa. Nanti akan didata dari dinas sosial. Orang siapa yang berhak menerima itu. Jadi ini perlu Bapak sampaikan kepada masyarakat, jangan menjadi masalah di masyarakat dengan bantuan-bantuan ini. Ini untuk menjaga ketahanan ekonomi di desa kita bersama. Jaga itu bersama-sama. Karena kita ketahui Bapak di rumah saja otomatis ekonomi Bapak berkurang, kan gitu? Ya kan? Berkurang. Inilah salah satunya langkah konkret yang diambil oleh pemerintah pusat sampai kepada desa. Ini perlu kita cermati bersama. Yang penting kita Pak disiplin menjaga himbauan pemerintah desa ini Pak. Disiplin kita Pak. Kalau kita disiplin, insya Allah dalam menjelang 14 hari lagi menjelang bulan puasa kita sudah terbebas dari virus corona. Amin. Ini penting Pak, bersama-sama kita Pak disiplin Pak. Yang petugas ini Pak, dari macam saya pendamping desa, pemerintah kecamatan, kemudian puskesmas, itu menjalankan aturan yang ada Pak. Tetapi yang terpenting Pak, kesadaran Bapak bersama. Jangan Bapak tunggu diamankan dulu baru mulai aman. Tapi kesadaran bersama kita menjaga agar kampung kita, desa Temiang ini terbebas